Wanita ini terkena kutukan dewa hujan. Hujan selalu di atas kepala. Pergi ke perusahaan. Ingin nyaman berdiri di lift, tapi hujan tidak berhenti turun. Rekan-rekan memintanya untuk membantu memproses dokumen. Menjadi basah dalam sekejap dan menjadi hancur. Ingin memutar ulang set baru. Ingin tahu apakah komputer menjadi basah, yang menyebabkan matinya listrik. Rekan-rekan tidak tahu harus berkata apa. Karena ini adalah kali ke-12 bulan ini dia merusak komputer dia. Karena ingin menyelesaikan situasi yang memalukan ini. Wanita yang harus berpura-pura seperti tidak ada yang salah pergi ke dispenser air untuk mengambil segelas air. Berencana untuk minum air untuk menghindari rasa malu. Jelas, jika menjulurkan lidah, sudah bisa minum. Ini sedikit buang-buang air. Setelah pulang kerja, wanita itu pergi ke restoran untuk makan malam. Kini hujan di atas telah berubah menjadi hujan lebat. Seporsi hidangan nasi daging sapi terlihat lezat. Hasilnya berubah menjadi sepiring nasi berisi air hujan. Meskipun rasanya telah benar-benar hilang. Tapi tetap berpura-pura seperti tidak ada apa-apa untuk melanjutkan makan. Melihat penampilan seorang wanita yang begitu menyedihkan. Pelayan datang ke depan untuk menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan. Wanita yang menolak niat baiknya. Katakan dia tidak punya masalah sama sekali. Staf layanan harus pergi. Tunggu sampai wanita itu keluar dari restoran. Di luar hujan deras. Namun, wanita itu tidak perlu khawatir tentang hujan tanpa payung. Karena meskipun kamu memegang payung untuk menutupi hujan, masih basah kuyup karena hujan. Jadi dia melepaskan tangan yang memegang payung. Pada saat yang sama mulailah menikmati perasaan mandi ini. Wanita itu berdiri diam dan berpikir lama. Tampaknya telah membuat keputusan di hati. Memiliki keuntungan dari sumber air yang bagus. Bukankah terlalu boros untuk tidak membangun gurun? Setelah mengatakan itu, dia melemparkan payung ke tanah. Dan bersiap untuk pergi ke padang pasir. Pria sial ini telah terkena kutukan. Ambil saja seteguk air. Dia akan diangkut ke padang pasir. Air di mulut juga berubah menjadi butiran pasir. Tidak peduli di mana dia berada. Tidak bisa lepas dari nasib buruk ini dari awal sampai akhir. Saat itu, ketika orang yang minum air diangkut ke padang pasir. Adegan ini membuat pria itu tidak mengerti sama sekali. Tapi demi hidup, dia harus segera pergi dari sini. Dia melintasi tanah pasir emas yang luas. Menyeberangi gunung yang tinggi. 7749 hari. Pria itu akhirnya mencapai oasis hijau. Lihatlah aliran biru jernih yang mengalir. Sangat bahagia pria. Segera berbaring di tanah untuk minum sampai haus. Tapi kemudian detik berikutnya, pria itu telah kembali ke gurun dalam sekejap. Dan makan di mulut penuh pasir. Lihatlah tanah berpasir yang luas ini. Pria benar-benar ingin menjadi gila. Setelah serangkaian kutukan, pria itu frustrasi dan harus melanjutkan perjalanannya. 7749 hari telah berlalu. Pria itu sekali lagi pergi ke oasis. Lihat aliran yang akrab itu. Langsung lari ke tepi sungai. Gunakan tangan untuk mengambil air dan memasukkannya ke dalam mulut untuk diminum. Tidak terduga, dia dikirim kembali ke gurun. Dan seterusnya. Melewati berkali-kali bola-balik seperti itu. Pria ini akhirnya sadar akan kutukannya. Tunggu dia melangkah ke arus lagi. Akhirnya mencoba bersabar dan tidak minum setetes pun. Tapi langsung seberangi sungai untuk melanjutkan. Tuhan tidak bergantung pada orang yang punya hati. Dia akhirnya melangkah keluar dari gurun menuju jalan raya. Saat itu, sebuah mobil tepat pada waktunya lewat. Sangat bahagia pria. Dia akhirnya diselamatkan. Sopir setuju untuk memberinya tumpangan. Sopir yang jujur memberinya sebotol air. Pria itu tidak banyak berpikir. Buka tutup botol dan minum sekaligus. Hasilnya, dan makan di mulut penuh pasir. Membuat pria itu marah untuk membuang botolnya. Semuanya dimulai lagi. Dia sekali lagi pergi ke jalan raya itu. Bertemu pengemudi yang antusias itu lagi. Sopir berbicara sambil memberi pria itu sebotol air.
Buat orang yang ketakutan itu berteriak. Melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan perjalanan yang berulang, pria dengan tubuh lelah akhirnya berhasil pulang. Dia melompat ke sofa dan tertidur. Tapi pada saat ini, suara air yang menetes dari keran membangunkan pria itu. Dia sangat haus dan mengisi segelas air. Tambahkan beberapa es batu ke dalam air. Awalnya dimaksudkan untuk melihat segelas air untuk memuaskan dahaganya. Tetapi tidak pernah berharap bahwa semakin melihatnya, semakin menjadi haus. Jadi dia mencoba menyentuh gelas air dengan lembut dengan jarinya. Kemudian masukkan jari ke dalam mulut dan sedot. Selanjutnya, tutup mata dan tunggu nasib buruk datang kepadanya. Tapi kali ini, di luar dugaanku, insiden itu tidak terjadi. Setelah melalui banyak cobaan, pria itu mulai bertambah besar. Tanpa diduga, dia mengambil seluruh gelas air dan meminum semuanya. Perasaan penyegaran ekstrim yang belum pernah ada sebelumnya. Pria yang merasa seperti ini masih sama sekali tidak memadai. Jadi dia melangkah keluar ke kolam renang. Secepat anak panah, dia melompat ke kolam air. Sensasi berendam di air yang sejuk ini sungguh menyegarkan. Dan kemudian dia geli selama kurang dari 3 detik. Diangkut kembali ke gurun pasir. Ternyata kutukan itu masih ada. Ini membuat pria itu menangis diam-diam. Pria itu sekali lagi kembali ke kota. Saat ini dia sedang duduk di sudut dinding. Wajah sedih tak lagi ingin hidup. Tiba-tiba, di kepalanya dia ingat seseorang. Mungkin dia bisa membantunya keluar dari nasib terkutuk ini. Apakah menurut Anda pria itu bisa sukses?